tapi sudah menyadari otak Rebis dari Sean Shorty mempersiapkan juga shotgun yang dipegangnya dia tepat di balik-balik dari Vin. Kenapa view-nya diubah? Semestinya berada tepat di depan dari Nine Noise ataupun dari seorang Shorty dan selesai. Bacon memenangkan fight untuk di Pochinki. Ini gue jadi Xavier sih udah harus mikir ya pindah ke arah mana nih. Karena Pochinki udah sangat-sangat bisa dikontrol oleh Bacon. Tadi menang Bacon, kali ini menang secara sempurna tanpa kehilangan player satupun. Buat Bacon akan kembali pede dan ingat, ini adalah hari pertama Bacon bermain. Menjadikan kemenangan ini adalah hasil besar untuk menyambut hari-hari berikutnya bermain di Pochinki. Ada hadiah mingguan gak sih? Ada Gunslinger MVP gitu sih, tapi gue gak tahu itu akhir season atau minggu. Oh, oke. Kalau misalnya tidak terlalu banyak hal yang dikejar, ya masih ya udahlah ya. Tapi nggak selamanya 3 minggu sih menurut gue sih. Janganlah. Oh, maksud lu mau kontes lagi ya silakan gitu ya. Iya, kalau emang kejarannya ya udah cuma sekedar lolos. Tapi makanya gue bilang, lolos nggak sekedar lolos, kalau emang ada kejaran hadiahnya kenapa enggak? Betul. Kita hidup emang realistis nyari duit, apalagi ya lo ngikutin turnamen ini duit. Iyalah, siapa yang nggak mau mencari rezeki? Pro player itu kan salah satu dari profesionalnya adalah mendapatkan hak berupa gaji, berupa uang dari turnamen ya kan? Iya. Makanya itu harus dikejar juga lah, kalau enggak mereka nggak hidup Tom. Betul. Jadi ya nanti coba kita pelajari juga apakah ada hadiah untuk mingguannya karena sayang banget kalau Bentar, Gus. Tunggu di bahasan tuh. Oke. Jadi tonton dari tipis. Kalau gue nggak pernah bahas yang hal kayak gitu guys. Gue lebih karena nonton tipis untuk dari tembakan Alpha yang tadi melakukan flanking akhirnya di reflect. Alpha hasil tadi langsung mau finishing 3 HP yang dimiliki satu pemain Genesis ini dan ya alhamdulillah jadi 1 poin tambahan semestinya. Betul sekali, satu oleh kesempatan counter trade yang terjadi, namun dibalaskan juga oleh poin cukup baik sementara waktu, tapi lapar sang carry kali ini ter-takedown. Tembakan Akval dari Maxius menumbangkan 2 player dari tim Genesis. Jadikan Genesis, ayo tinggal 1 orang, Master Ichi, tidak ada Ni, tidak ada San, apalagi Yon, cuman Ichi doang kali ini yang pasti nggak bisa. Nggak bisa bro, ini punya Voin bro. Tapi agak maju nih kayaknya nih dari Genesis. Berani nih kayaknya mau coba kontes. Ya masih ada sedikit waktu untuk mencoba di revive, tapi udah di lock, posisi sudah diketahui oleh Kenan, udah Maxius, tapi di sebelah kiri harus tetap dijaga, harus tetap aware. Tampaknya Lapar pun juga sudah berhasil dibangkitkan kembali. 4 versus 1 pemain aktif yang tersisa, Master Ichi di situ. Dan ya makanan yang legit, 2 lagi tapi Master Ichi, hati-hati pemain Void. Jangan sampai sembrono karena ini yang selalu menjadi penyakit pemain Void. 1 obstacle di single player yang menjadi masalah dan akhirnya Lapar terlalu terbuka, terlalu pede dia. Ya ampun Lapar, Maxius, come on! 1 lagi dan Lapar! Aduh, kena juga lagi. Aduh, Lapar lagi ter-takedown. Tapi ya gimana pun kita harus cari bright side-nya di mana rata 1 tim, 4 eliminasi. Dan udah masuk ke SMB, karena ini zona yang kemungkinan besar akan menuju ke Sosnovka. Tapi gue setuju sama lo tadi, sayang banget udah tahu jendela di situ kenapa? Kenapa di depan Congor? Betul. Iya. Kenapa? Padahal tadi bisa bergerak ke arah kanan dikit ya. Betul, ngegunting aja gitu loh. Atau mungkin karena granat tadi ya, jadi nggak sengaja ke kiri. Sebenarnya coba ngindar kan. Sebenarnya sebelum digranatin juga udah ngebuka gitu. Tapi maksud gue kenapa nggak dari awal gitu loh? Lo maju. Aduh gue gak ngerti dah. Junks, instruksikan mereka untuk lebih pintar lagi nge-engage close combat. Lihat, lagi-lagi yang dibutuhkan dalam liga panjang ini adalah evolusi gameplay, bukan stagnan. Valid gak? Valdi. Gila 27 tahun tapi masih muda gue. Anjay. Oh lu 27 Jan? 27 tahun. Tua juga lu ya. Lu kan 32 tadi. Enak sembarangan. Anjir enggak guys, bohong guys. Ya, gue 29 lah. Enggak lah, sembarangan. 23 gue. 23. Amin. Aminin dulu aja ya guys ya. Kali ini yang berusaha untuk mendapatkan amin adalah damn good, yaitu berupa eliminasi dari DBD atau Don't Break Dreams. Ini atau ini nih Windy nih. Mestinya gue ngekes sama Windy nih kalau ngomongin DBD nih. Betul, paling hafal ya Windy. Paling hafal, Windy masuk FYP. Langsung DM requestnya. Aduh Kak ini gimana Kak Agus? Udah pakai Agus lagi ya. Itu menunjukkan seberapa paniknya Windy ya. Bukan biasa dia Windy tuh manggil gue tuh Kak Junior. Sekarang Kak Agus ya. Agus. Windy
Windy sekarang udah punya haluan. Wih, di mana? Alter Ego Windy. Ini gawat. Banget. Pas aja di PJV gak di-announce. Wih, ada kesempatan baru tapi untuk damn good. Langsung tadi beberapa HP dari satu sisa pemain. DBD berhasil dijadikan takedown. Namun Eko masih coba dicari lagi sama Stuxnet. Susah banget namanya. Ini Stuxnet pasti baru masuk Discord. Oh, Soalnya gue kan awal juga Hoax Doge. Oh Terus iya. gue ganti nama. Nah Stuxnet ganti nih. Kalau nggak susah disebut caster ya kan? Lo gak ke PJV? Lo? Nggak ditawarin gimana Wah, dong? tawarin dong PJV. Ini analis terbaik loh, selalu valid. Tidak kayak gue katanya. Enggak dong. Kita bukan selalu valid. Tapi memang POV-nya beda. Oh. Iya dong. Ada yang Valdi, ada yang enggak. Iya. Ada yang Valdi, ada yang Valdi ya itulah pokoknya ya. Itulah. Tapi DBD ya udahlah ya, udah nggak bisa bergerak kemana-mana. Pulang ke lobby, bahkan dipulangkan oleh istilahnya partner senegar atau serumpun ya. Karena tadi Geek yang melakukan tembakan ke arah DBD. Sementara Face, wow tim yang cukup menarik, pergerakannya jauh dari bagian atas kiri tapi tidak terbegal. Karena tim Secret kayaknya mengubah pola gameplay mereka. Mereka nggak mau third party dari bagian jembatan dan lebih fokus menunggu di bagian tengah dari zona itu sendiri. Tapi Ojan receh sih. Kenapa gue receh? Vintores itu adalah gabungan Pablo dan juga Satar. Iya juga. Mirip kan? Vintores. Apalagi saat tadi di sorot kamera loh. Tapi iya sih bener sih. Pablo iya sih Pablo, tapi pas pakai kacamata yang putih itu Satar. Tapi tidak untuk RRQ. Aduh, Sam Knight. Sudah buat prediksi. Mereka juga bisa satu lagi Peko. Kok? Wah, tipis Ya banget. aduh, ya ampun kok. Kanan dikit, kanan dikit. Nice. Dep juga tertumbangan oleh Voldemort membuat RRQ berhasil untuk melakukan begal dengan cukup baik. Tapi Narpeko tumbang. Walaupun begitu Sam 9 tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan secara sempurna. Asa, let's go. Ke Narpeko, bangkitkan lagi. Menangkan Sam 9, udah jembatan punya lu istilahnya. Oke, coba gue lihat dulu ya untuk kawalan-kawalan ke sosmed dari tim RRQ dulu. Coba bentar. Coba, RRQ _ PUBG Mobile. Karena tim Invited PMS itu punya fanpage-nya sendiri guys. Oh, diupdate. Wah, mantap. Udah update kill ya berarti RRQ PUBG Mobile. Nice. Dan ya, sekarang dengan Circle, lebih ke arah sebelah kiri lagi, Face Clan controlling beberapa rumah yang penting banget itu di bawah jembatan sebelah kiri. Dan mereka sedang membatasi pergerakan dari Bigetron Netflix. Tapi pergerakannya terpecah. Vintores dan juga Mela. Tapi ini nggak mudah sih buat buat Face Clan untuk melakukan gatekeep ya. Karena Betul. mereka dari bagian bukit-bukit. Kalau BTR bergerak beriringan, menurut gua sejelek-jeleknya satu orang lah ke pick off. Tapi udah berhasil di pos dalam pergerakannya bertemu dengan Bacon dan Box. Tim yang paling apes di hari kedua adalah Box Gaming. 2 game mereka nggak main loh istilahnya. Sekarang bahkan hanya tinggal misalkan Kepon dan juga Winnie yang tidak debu. Hanya misalkan Winnie One. Oke. Diterima dengan apik dan ciamik, tapi untuk Box Gaming Capone, Baonam Capone. Banyak pemain cabutan juga dari Vietnam dan di Indonesia belum terjadi nih. Hanya yang lon aja nih yang balik lagi kayak Gen Force, kayak Hexas yang sempat kemarin menggantikan Yami juga yang lagi culun. Tapi untuk Bacon, mereka sedang try hard. Wah. Untuk Winil yang diputar saja dan ya memberikan satu buah trap. Shirtis dapat enggak ISIS ternyata dan mudah juga untuk ke Shirtis dan ya tidak sia-sia dia untuk bertahan di dalam blue zone ini. Nah, Noise pun sebenarnya bisa aja tadi kalau muter-muternya itu nggak terlalu dalam. Dan yang gue baru katakan, tidak mudah bagi FaZe Clan untuk melakukan gatekeep ke arah Bigetron. Sesuai dengan prediksi gue, Bigetron bisa melakukan knockdown 1 ke arah bagian FaZe Clan. Karena yang di setup oleh FaZe Clan adalah agak berjauhan. Tapi berikutnya PR bagi Bigetron adalah melawan Mela. Mela tidak terprediksi, punya MG3. Ini bahaya banget. Yuhai, please, Yuhai, atas kamu, aduh tidak, Mela. Oh my god, 3 ter-take down oleh Mela. Ini MG3 dan lagi-lagi Gus, ini emang player yang selalu memberikan perbedaan di tim manapun yang dia bela. Infinity, sekarang FaZe Clan, Mela is just valid nggak gue bilang expert mekanik yang dia perlihatkan? Wah, ini Mela sih bahaya banget sih. Dia nahan tembakan sedari awal, buat 3 player Bigetron bisa terpick off, baru dia tembak. Ya, itu dia yang gue bilang. Jadi emang bukan analisa-analisa biasa yang kemarin gue lakukan di hari yang pertama. Gue melihat Mela walaupun kemarin kayak mungkin terlihatnya
tidak terlalu menonjol untuk dari segi statistiknya. Tapi buat gue, movement, sense dia dari awareness mapping di sebelah kanan atas, gue selalu lihat lah, kursor player itu kemana aja. Neo ini kalau masih di timnas SEA Games benar-benar bisa mengacaukan. Mungkin ada peluang juga medali emas di bawah Thailand. Kita harapkan tidak terjadi tentunya ya, karena kita ingin medali emas kembali Di Indonesia. lagi ke Indonesia. Walaupun begitu tentu kita bersifat objektif. Ya. Itu gameplay yang tadi harus kita give the respect tentunya ya. Akui. Betul. Tapi ada derby Indonesia lagi dan Okta pun tumbang Voin. Ya sudah, yang penting memberikan poin pada Indonesia ya. Dan Voin kali ini masih bisa melakukan revive ke Iya sih. Alpha. Dan ini ngebuat Voin akan tetap quite performing juga di bagian atas. Walaupun hati-hati ada tim di sekitar mereka yang udah mulai memantau dari pergerakan lawannya. Tapi Zuxi ini dia, kepala suku baru saya menumbangkan satu player dari Bacon Ice S. Tumbang hanya menyisakan Shirty di bagian kanan. Butuh bagus sih. Zuxi harus dimainin sih, percaya deh. Soalnya hitungannya Menurut memang... lu ganti siapa? Red Face kah? Nggak, ganti... Misery? Red Face boleh sih. Red Face gak sih? Ganti Red Face. Ganti Red Face. Red Face Ya gua- mungkin daya gua- dobraknya agak kurang, tapi ya harus ada perubahan gitu, misteri gitu. Di depan. Dan ya, Wah. ketahuan. Ya, oke. Aduh. It's okay, no sayang problem. banget ya. Tapi selalu ada Eliminasi. 4 poin yang dibawa Iya. pulang sih. Itu kelebihan dari Javos. Betul, itu eliminasi yang dengan sistem poin sekarang, oke mereka nggak terlalu maksimal, but tetap ada di pertengahan gitu bisa kita katakan. Iya. Karena poin tetap didapatkan. Karena ingat teman-teman semua, sampai hashtag ke-9 itu belum dapat poin placement. Iya. Jadi kalaupun lu bisa bertahan agak lama sampai late game tapi gak dapat eliminasi, Oh iya. hashtag 9 tadi akan kalah dengan hashtag yang didapatkan oleh Persija Evos. Betul. Dan ya itu adalah meta sekarang. Jadi memang agak sedikit ditekankan, semua tim dipaksa berperang mau nggak mau apapun kondisinya. Tapi jangan sampai melupakan juga bagaimana basic bermain Battle Royale adalah sustainable, Yes, survival. yes. Lo bisa survive sampai ke late game, bisa dipastikan point elimination adalah yang lo dapetin. Tadi seperti tim dari siapa nih tadi yang tim Malaysia? Tim Secret. Secret, Iya, kan? betul banget. Ini pendapat yang menurut gue tidak boleh dibantah sih. Walaupun, ya bang, tapi kan kalau yang hashtag 2 cheat kill-nya 10, yang hashtag 1 kill cuma 2 ya kalah. Tapi gimana pun tetap goals-nya adalah survive. Dan kenapa tetap diberikan angka yang cukup tinggi, bahkan masih dengan gap 4 dengan hashtag 2. Coba teman-teman perhatikan deh, di sebelumnya itu 15 kemudian 10. Sekarang 10 kemudian 6. Tetap diakui chicken dinner itu tetap tinggi sebenarnya poinnya, walaupun bisa dikejar dengan eliminasi untuk versi yang sekarang gitu. Oke. Ya, SMB di mana puing-puing pesawat ini selalu menjadi tempat pilihan. Kalau gue ingat PMGC season 0 apa Season season 1, ini selalu menjadi tempat persinggahan para India tim. India berarti season 0. 0 ya? 0. Masih ada tim Solomid ya, TSM ya. Bukan TSM, bukan. TSM apa ya? Jonathan, pokoknya nggak Jonathan nggak makan. Bukan PMGC berarti Gus. Apaan? Apa ya? PMGC lah. PMGC ya? PMGC, mana ada PMGC ya, India PMGC lah pasti. Iya, betul. Iya. Yang kita nonton bareng Asia ya pasti. Ya, itu dia. Pokoknya yang terlihat dari tim Secret yang masih cukup agresif juga. Mereka semestinya lebih bisa mengontrol lah dengan punya drop zone di SMB. Menjadi gatekeeper di sebelah kiri Face Clan yang bakal menjadi makanan. Tapi masih ada Ryzen di sisi utara bersama Asa yang menyusul juga rekan timnya Voldemort. Dan juga Mort di sebelah timur yang di mana mereka harus menghabiskan tim dari siapa yang Secret masih terus memberikan beredetannya. Satu follow up damage juga diteruskan. Dan Mela pun akhirnya cukup panik terheran-heran. Si borong-borong Morman ikutan juga terkena pelatuk peluru-peluru dari pemain tim Secret. Inilah keputusan yang sangat bekerja baik untuk tim Secret. Mereka tidak lagi melakukan sebuah gatekeep ke arah bagian jembatan karena menyadari persentase zona menuju ke arah bagian jembatan akan lebih kecil ketimbang menuju ke arah bagian open field di sekitaran military base. Dan yang terjadi sekarang adalah mereka melakukan gatekeep kepada orang-orang yang lambat masuk dalam zona. Contohnya Face Clan, walaupun Face Clan berhasil menumbangkan 3 player dari Big Tron. Sekarang kita lihat tim Secret walaupun knockdown punya high ground bisa melakukan revive, tapi di dalam military base tadi gue lihat ada Hale, Voin, RRQ dan Geek Slate yang menandakan kalau zona ke dalam yang di luar susah semua. Iya. Tapi kalau zona keluar mereka apes di dalam. Ya, kita lihat nanti stage 6 dan 7. Tapi kalau kita lihat, Face Clan tadi membagi 2 arah yang berbeda. Tapi sudah di grup lagi dan menjadi makanan ternyata untuk tim Secret lagi dan lagi. Yang bagaimana mereka berhasil untuk sejauh ini menjadi gatekeeper di pinggiran circle dengan melahap satu poin.
terlalu terbuka badannya, coba dimanfaatkan. Tapi nyaris tadi jadi elimination point. Tapi Vintores diambil, di-secure elimination tersebut. Jadi poin tambahan dari Snipes. Itu ada centing, ada kursor merah tadi yang menyala. Di-aim dari seorang Snipes. Yap, headshot yang didapatkan oleh Snipes karena player Team Secret yang nun jauh di sana. Tapi oh no, Alpha tertaken oleh PBE. Lagi-lagi permainan outer PBE masih menjadi signature play mereka. Kali ini bermain di bagian selatan, di bangkai-bangkai pesawat yang tadi sempat di-mention oleh Junior. Void memang cukup terbuka dan Ryzen, the last man standing. Ini yang gue katakan tadi. Bahkan poin BTR di Aztec 9 ini akan kalah dengan apa yang didapatkan oleh PJP dengan 4 eliminasi sebelumnya. Karena tidak mendapatkan placement sama sekali. Dan At least 7 ya? At least 7. 7 8 udah dapat 1. 1 ya? Iya, 7-2. Iya nggak sih? 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 Jan. Oh iya 7 berarti. 8 nggak dapat. 8 masih 0 ya. Oke. Let's see. 7 sebelumnya 2 ya? Iya. 7 sebelumnya 2. 7 itu 1. Sekarang 1. Alright. Hill kali ini masih mengamati ini yang gue katakan kenapa Hill menjadi salah satu pilihan gue. Karena makin kesini mereka menyadari permainan mereka kemarin. Sekarang mereka di objektif zona dan lihat mereka udah di bagian tengah. Tembakan ke arah RRQ belum menjadi sebuah knockdown tapi Sam 9 masih selama 1 player dan sejauh ini harusnya masih cukup aman. Tinggal melihat stage 6-nya ke arah mana. Oke. Dan sekarang controlling Geek juga cukup apik, beberapa spot yang banyak sekali obstacle-obstacle yang bisa mereka mainkan. Dijadikan persinggahan yang sangat amat matang dengan menunggu circle. Circle ke kanan please, sedikit ke kanan. Tetap walaupun tetap tengah-tengah. Iya, tidak terlalu sulit nampaknya untuk RRQ. Masih ada kesempatan untuk terus bertahan jadi tim papan atas di Indonesia. Betul. Dan controlling dari Hale sih masih mengerikan. Jadi PR-nya adalah membabat habiskan. Setidaknya seperti Eldoge bilang, reduksi aja. Kurangin 1 atau 2 pemain dari Hale. Betul, tapi tim Secret menurut gua Gus yang sekarang agak cukup diuntungkan. Karena high ground mereka mendapatkannya. Yang kedua tidak ada contender lain di bagian tersebut. Sementara kita lihat Geek bergerak beriringan dari PBE nih. PBE ini benar-benar waduh, bareng ya. Karena dia memainkan bagian-bagian dari high ground yang ada di depan dia atau satelit mungkin beberapa orang berbicara atau bagian tinggi dari military base. Tapi Nate dan tim Secret baru saja mendumbangkan 1 player dari FaZe Clan. Dan dalam momentum peperangan ini PBE coba maju dan lagi. Serangan HP ini bisa menjadi makanan bagi tim Geek dan benar saja tertumbangkan para cool. Tidak cool lagi, dia tumbang menjadi eliminasi berikutnya. Menjadi genap eliminasi bagi tim Yes, dan ya peluru-peluru terus dihujamkan. Walaupun Void mereka masih berduet, berdua orang aja sekaligus di situ. Tapi di mana Void sudah dikatakan di mana di situ RRQ. Ini sekali. Ini dia PR yang memang harus kita tuntaskan. Menggeser pemain-pemain dari Hale. Get slow, ngelok ke arah Mort tadi. Dan juga masih terus berlanjut mereka ngelok ke sebelah kanan. Tapi itu bakal menjadi pacuan untuk tim Void juga ngejaga sisi kanan sebelah mereka. Ya betul banget, tim Secret ternyata sebagaimana yang gue ungkapkan sebelumnya, high ground mereka kontrol tapi mereka lebih advance lagi gameplaynya. Mereka memainkan di pinggir-pinggir dari broken wall atau dari tralis yang ada di sekitar military base, membuat mereka controlling di bagian datarannya dan juga high groundnya. Sementara RRQ memainkan bagian tinggi tersebut. Asa ada di bagian tangga, 2 lainnya proning di bagian bawah. Cukup baik sementara waktu bagi seluruh kontender dari Indonesia. Tapi Void kali ini digempur banyak sekali sisi. Geek Slate, ada PB juga, ada Sam 9, ada Hale dari bagian belakang. Tapi Kenan tidak gentar, tetap memberikan pressure ke arah player-player Geek Slate kali ini. Iya. Kenan dan juga Maxius, di mana 2 pemain ini juga cukup diandalkan. Apalagi Maxius, tandeman yang memang kuat sama Lapar. Jadi misalnya Lapar mau nge-rush, dia cukup berani sendirian. Kemudian juga Maxius yang di belakang menjadi coveran. Begitupun dari Alpha yang suka nge-flank. Dan Kenan sebagai watchtower biasanya ini saling melengkapi sih satu sama lain. Cuman menurut gue memang Lapar agak berbahaya ketika dia mencoba nge-rush sendirian. Dia perlu tandeman untuk berduet di situ, istilahnya kayak Yuhai ataupun Ryzen di situ. Ya, ataupun Rosemary bisa kita katakan. Ya. Karena kita katakan sekarang ya lebih advance lagi menurut gua tidak hanya membahas tentang rusher, tapi ada namanya entry fragger dan juga second man. Yang dimana biasanya orang-orang yang tadi disebut oleh Junior atau Agus adalah para entry fragger, butuh banget support system secara cepat dan dekat tentunya untuk membuat mereka bisa works pretty well. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti kelanjutannya karena nama-nama tersebut untuk di late game memang kadang-kala udah tumbang. Mungkin untuk retake compound, mungkin dalam pergerakan pertamanya. Sekarang menyisakan para support system dan long range player bisa kita katakan. Dan RRQ
Asa cukup cerdas untuk ada di bagian atas. Dia nggak melakukan pick secara terlalu atau overpick, jadi nggak bisa terlalu terlihat pun. Dia akan bergerak terus menuju ke arah bagian tengah zona. Mengingat kalau udah stage 6 kayak gini, shifting zona tuh agak jarang terjadi. Biasanya agak mendonat. Oleh karenanya coba mengambil sentral untuk tim RRQ sendiri. Oke ya. Dari RRQ kali ini mereka mencoba membagi beberapa titik dari pagar-pagar besi dan juga beberapa vehicle yang sudah tereksplod dijadikan tempat persembunyian sementara waktu. Jangan sampai membuka tembakan dengan sembarangan menurut gue. Betul. Walaupun gatel ngelihat tim Secret depan mata, tapi timing tembakan benar-benar diperlukan banget. Lo pencet aja sedikit, lo selesai. Lo gak bisa bergerak next move-nya lagi. Karena next pergerakan lo minim sekali apa yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Betul, karena di beberapa konten-konten Battle Royale luar negeri ya, terutama PUBG Mobile, gue seneng banget ada satu call yang sering mereka lakukan, permission to shot. Jadi kalau teman bisa backup, why not? Atau kalau akan menjadi confirm knockdown baru dia ngomong, gak sembarang kayak terlihat dikit langsung tembak. Bisa jadi bumerang buat tim Enggak kita. juga sih, tapi menurut gue tergantung instruksi atasan. Betul, kalau disuruh tembak, Tembak! Jangan lupa pakai sarung tangannya juga. Betul sekali, agar semuanya bersih tanpa bukti. Gila Eldoge ya, bukan gue ya Pak ya. Tapi Eldoge cari aja anak Ciputat apa Pamulang. Pamulang. Destinasi Kenapa gua kasih tahu ya? Tembakannya sakit banget Eldoge. Sebelum tembakan apa? Asa dong, tentunya ya kan. Hampir saja menumbangkan satu lagi player tim Secret headshot. Tadi didapatkan oleh Asa. Tapi ya kembali lagi ini masih sangat baik. Dan sebagaimana yang gue katakan, stage 7 ke atas ini tidak akan reduksi terlalu besar. Tapi lagi-lagi tempat yang makin terbatas membuat lu akan gampang tertembak. Oleh karena penting banget mempunyai posisi yang bagus. Dan baru saja kita lihat rata Geek Slate oleh Oblong. Masih ada damn good ternyata. Masih. Tapi dua lain di bagian belakang rata oleh Void. Ya, 1, 2, 3. Mestinya pasti bisa memborbardir jumper menjadi point elimination. Grenade elimination, 5 poin sudah dikantongi, tapi Maxius diketahui dari sisi atas. Asa cukup atraktif ya dari sisi atas melihat pergerakan dari Void dan juga Geek yang bisa diambil, tapi enggak, ternyata keduluan oleh tim Secret. Aizen itu di titik tengah, seharusnya ada informasi yang diserap dari pemain RRQ yang lain, terutama dari Mort yang berhadap-hadapan di balik dari beton tembok ini. Betul, dan kurang dari 40 detik lagi menuju ke stage yang ke-9 sebagaimana. Yap, satu eliminasi lagi masuk. Menurut gue ya, Asa nih benar membuktikan ke Coach RRQ, Coach Nogat. Mainkan saya, BSG ini orang baru bro. Ayo mainkan saya terus dan terbukti hari ini mainnya bagus banget. Ada persaingan juga dong antara para player dong. Ya kalau lo emang nggak works ya lo harus ganti. Jangan ngeyel kayak Laflame. Masih ngeyel lo dimainin terus. Udah tahu nggak berhasil. Apa yang tidak berhasil ya tidak diteruskan. Jadi Nogat, well play sebagai coach. Tahu harus ada perubahan ketika plan lo tidak terjalani dengan baik. Itu dia ya. Jadi memang apa yang sudah bagus tidak diubah ya, dipertahankan oleh Coach Nougat kali ini. Walaupun begitu pasti BSG pun melihat how play really well kali ini. Karena RRQ sekarang masih ada di hashtag kedua loh, di atas Hill bahkan. Tapi ya tetap sih pemain harus matang itu ya karena jam terbang. Jam terbang itu nggak bisa bohong lah. Ya, betul, Cuma harus tahu kondisinya dulu. Ketika lo memang udah berada di atas, lo udah semeriwing gitu bisa lolos ke grand final, ya udahlah kasih jam terbang emang perlu lakukan gitu. Karena regenerasi pemain kita nggak bisa menutup mata. Harus banget. Ya, ada juga dilakukan dan yang dikatakan Junior tadi adalah ketika udah aman situasinya baru boleh try and error ya. Ada player-player yang mungkin butuh jam terbang juga. Tapi kali ini dengan line up seperti ini RRQ masih sangat baik banget dan lagi-lagi ramaikan kolom komentar FIFA RRQ jangan lupa karena kita udah di top 3 kali ini dan bahkan cukup menguntungkan bagi Indonesia. Ternyata ada Nate 3 dilemparkan kali ini. Mungkin dari tadi Mort memberikan kabar di manakah letak player tim Secret berada. Tidak cukup jauh, Mort belum mau memberikan kabar dan karena tembakan dari Hill bener-bener rapi, bener-bener disiplin. Mungkin eliminasi bisa didapatkan, tapi bisa juga memberikan kerugian berupa Mort ditumbangkan. Kurang dari 10 detik lagi, zona menutup sempurna. Dan sejauh ini dalam penglihatan gua masih Asa yang berada paling tengah dan Nate dari Mort Connect membuat Indonesia RRQ ada di hashtag yang kedua atau top 2 sementara waktu menghadapi 4 player. Lagi loh, RRQ ada di top 2 untuk game ini dan yes, Eslo didapetin oleh Mort.
bentar, gue buka dulu RRQ_PUBG Mobile di Instagram. Apakah ada updatean di sana tentang RRQ di hashtag kedua ini? Dan yang pasti, mereka masih melesat, maju dari Voldemort. Dari sisi Asa juga di sisi atas. Tapi menjadi timing untuk merevive satu orang lagi. Get Slow sudah berhasil dibangkitkan kembali. Asa memberikan juga batasan di sebelah kiri. Ini bakalan digunting satu persatu oleh pemain-pemain dari RRQ. Tapi yang gue harap Asa tidak bisa tertangkap begitu saja, bisa menjadi pembatas di situ. Tapi lihat, Asa ketangkap sama Get Slow, dan Voldemort bakal menjadi target selanjutnya dari seorang Sky Only. Masih jauh dari jangkauan. Percobaan kedua, Tiger dan juga Flash masih terus ke arah Voldemort. Please, guys, reduksi aja kalau kata Aldoki. Nice, Voldemort, dapetin Tiger. Please lagi, Mon. Come on, bro. Lu pasti bisa. Net berikutnya dilemparkan oleh Voldemort ke arah bagian depan. Please kena. Aduh, kurang depan dikit. Hasil tadi overpick justru membuat sebuah kerugian bagi RRQ kali ini. Tapi zona udah mulai mendorong. Net kedua dilemparkan. Please. Meletup di sana. Aduh, hanya splash damage. Masih akan dilemparkan ke arah bagian depan, tapi meletup lagi, knockdown lagi. Ini benar-benar hanya Tralis yang menjadi pemain. Please, dapatkan satu. Aduh, overpick. Voldemort jadi last ini. Kali menghadapi player dari Hale. Healing terlebih dahulu. Ada Molly dilemparkan. Oh tidak. Voldemort, please, bisa. Bagian depan. Voldemort. Oh no, but still, good game. Well played untuk